bersatu. Republik Yaman bersatu. Dipecah belah oleh siapa? Dipecah belah oleh kaum Ba'alwi yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Tapi nyata-nyata setelah dipecah, kemudian kaum Ba'alwi berada di Yaman Selatan. Nyata-nyata ternyata akhirnya mereka membentuk Republik Komunis Yaman Selatan. Bukan Islam, tapi Komunis Yaman Selatan. Wakil presidennya namanya Abdurrahman Al-Jufri. Habib Abdurrahman Al-Jufri ini adalah bapaknya Habib Ali Al-Jufri yang kata Habib mengatakan kalau ingin melihat wajahnya Rasulullah, lihat saja wajahnya Habib Ali Al-Jufri. Ini bapaknya Habib Ali Al-Jufri itu terusir dari Yaman. Kenapa? Sebab beliau terakhir menjabat wakil presiden Republik Komunis Yaman Selatan yang diusir oleh orang-orang Yaman. Di antaranya siapa lagi? Partai Sosialis Yaman yang bergelarkan Leninisme dengan Marxisme. Karl Marx dengan Lenin itu genetikanya sama dengan Habibnya sampean. Apa? Genetika Yahudi Askenazi. Lenin genetika Yahudi Askenazi. Karl Marx genetika Yahudi Askenazi. Termasuk Profesor Dr. Stefan Brunel Belanda yang menjajah sampean pura-pura jadi Islam yang disebut juga menyamarkan dirinya menjadi yaitu Haji Abdul Ghafur, itu juga genetikanya Yahudi Askenazi. Termasuk Van der Burg yang membelokkan nasabnya Wali Songo juga Yahudi Askenazi. Termasuk Habib sampean Yahudi Askenazi. Mereka sama-sama satu keluarga bergerak di dunia untuk menguasai dunia. Saudara-saudara kalian, melek napa mboten? Melek napa mboten? Masya Allah, saudara-saudara sekalian. Kemudian saudara-saudara sekalian, di antara lagi adalah ketua Partai Komunis Yaman, Sosialis Yaman siapa? Namanya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Perdana Menteri Republik Komunis Yaman Selatan siapa? Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Abbas. Mau apa ente mau marah sama siapa? Sok, muhibbin ada yang mau marah. Sok, fakta sejarah ini seperti itu. Bagaimana itu datanya? Klarifikasi. Makanya ada catatan sejarah mengatakan bahwasanya yang memperkenalkan komunis di Indonesia itu bukan orang Indonesia. Di Indonesia itu dulu tidak kenal komunis. Indonesia itu tidak kenal komunis. Komunis itu bukan mazhab asli Indonesia, bukan. Komunis itu bukan mazhab ahli Indonesia. Mazhab asli Indonesia itu apa? Satu adalah Hindu, nomor dua adalah Buddha, animisme, dinamisme. Mazhab asli Indonesia diantaranya adalah Islam Brahman, Islam Kapitayam, Islam Sundawinita, Islam Kejawen. Kejawen asalnya Kejapaan. Kejapaan itu asalnya dari keturunan Javen bin Javid bin Nuh, karena orang Jawa itu keturunannya Nabi Nuh. Makanya orang Arab atau orang-orang Eropa kalau bilang orang Jawa bukan Javais tapi orang enek Javanis. Itu namanya agama Brahman yang terakhir dibawa oleh kaum Hawariyun, yaitu agama tauhidnya Nabi Ibrahim Brahman, membawa konsep monoteisme Tuhan sebagai peralihan daripada bahasa Allah Subhanahu wa taala diganti yang. Kalau nyebut Allah maka dibunuh oleh Roma, maka nama Allah diganti dengan yang oleh orang Cina Selatan atau Cina kuno. Orang Cina kuno itu menurut Profesor Dr. Kamal Syarif mengatakan mereka termasuk Banu Israel, maka dari itu adat budayanya pakai gamis. Di sana ada catatan-catatan Nabi Muhammad juga ada. Kanjeng Nabi bakal teka ada. Cuma diciri apa dialibasakan Cina kuno, termasuk lafaz Allah diganti dengan yang. Tuhan yang satu tidak diperanakan, tidak punya anak. Tuhan yang satu maha kuasa pemilik langit dan bumi, dan kita akan kembali kepada Dia. Yang ini adalah bahasa kuno Cina sebagai peralihan dari lafaz Allah. Sebab kalau disebut Allah maka mereka akan dibunuh oleh apa? Dibunuh oleh apa? Dibunuh oleh Roma. Maka kemudian ini agama Brahman ini diperkenalkan, yaitu ada di tanah Sunda, ada di tanah Jawa yang disebut Kejawen, yang disebut Kapitayam, yang disebut Sunda Wiwitan. Maka orang Sunda Wiwitan yang ada di Baduy, Kejawen yang ada di kampung-kampung Jawa, walaupun mereka nggak sholat, tapi kalau tanya Gusti sampeyan sapa? Ya Allah.
sholat dialih bahasakan menjadi sembahyang nggak begitu keberatan. Apa sebab? Sembahyang adalah alih bahasa daripada Allah, bahasa Cina kuno. Nggak ada bedanya. Curah orang hati ini kadang-kadang semprese. Sembahyang itu Hindu. Kalau kita itu sholat, sembahyang Hindu. Kalau Hindu bukan yang apa Hindu? Hindu itu Brahmana, Wisnu dan Siwa. Kalau Buddha, sang Buddha Gautama nggak ada istilah yang. Kalau disebut sang yang Widiwoso, itu berarti agama Brahma yang dipegang sebelum Hindu dan Buddha, sebelum animisme dinamisme yang datang dari diantaranya adalah dari Cina kuno, yaitu adalah agama Tauhid Nabi Ibrahim, disebut agama Brahman. Jadi sudah wiwitan kapitaya, begitu juga menjadi kejawen. Ngerti gak ngerti seperti mangkut beres. Mungkin apa badan? Komunis tidak dikenal oleh orang Indonesia. Yang memperkenalkan komunis itu siapa? Alwi, yaitu adalah Belanda. Dari orang-orang dibawa oleh Belanda, yaitu Yaman, Hadramaut, golongan Ba'alwi Habai. Makanya fitnah komunis di Indonesia itu adalah semua tokoh-tokohnya komunis itu habaib semua. Pada tahun 1943 mulai muncul saudara-saudara sekalian, apa 1945 mulai muncul saudara-saudara sekalian paham komunisme yang ada di Indonesia. Akhirnya mau dibuat partai PKI, membuat fitnah di Indonesia, sudah membunuh ribuan nyawanya para ulama, para kiai, ribuan nyawanya para ulama, para kiai kampung, ribuan nyawanya para kiai, para ulama pribumi. Itu yang menggagas itu siapa? Yang menggagas adalah saudara Musuh itu siapa? Musuh adalah Al-Habib, musuh bangsanya Al-Munawwar. Karena protes apa? Ngomong kiri. Pada tahun 1965 terjadi gerakan 30 SPKI. Banser, akhir sindiratun, kiai dan dicincang orang mugyari, jenderal pentolan Indonesia dicincang habis oleh mereka yang mengatasnamakan komunis dan pergerakan G30 SPKI. Ternyata di belakangnya itu ternyata yang mimpin pembunuhan ulama NU, membakar pesantren itu semua mereka ternyata adalah kaum habaib DNAIT, namanya Al-Habib Ahmad Al-Aiti, membunuh para ulama para kiai, tangannya penuh dengan darah ekor kiai dari para ulama NU. Ini wong NU gak sadar yang keterlaluan sampai kau sadar urus NU. Kimlong oleh sampai belum ngerti pemelong kenter. Melek apa betul? Melek apa betul? Kupingnya bolong apa betul? Kita poros jelek poros terus dia apa? Termasuk gerakan komunis PKI yang digerakkan ada di Kalimantan, memecah belah umat Islam, menghancurkan pesantren, membunuh para ulama para kiai yang ada di Kalimantan. Siapa gembongnya? Gembongnya adalah Al-Habib Ahmad Sufyan Barakbah dengan Al-Habib yaitu Muhammad Fahrul Barakbah. Buat Barakbah. Jadi kalau Anda tidak hati-hati terhadap Habib, salah Anda sebagai bangsa Indonesia. Karena ceritanya sangat singkat benar. Mungkin apa betul? Melek apa betul? Melek apa betul? Poros jelek, poros terus. Sampai detik ini yang membela Habib itu adalah NU. Betul apa? Si hormati Habib itu NU. Wong Muhammadiyah wis gak karep menghormati Habib. Sampean kan masih kegoda cuma teng jenggot niku. Al jenggot minal iman ya repot. Pasca kemerdekaan Indonesia, Bung Karno mengumumkan mereka para habaib dan kaum imigran Yaman harus kembali ke Yaman. Sebab habaib itu dibawa oleh Belanda. Yang ternyata Belanda dengan habaib itu
pasukan keluarganya untuk membungkam apa gerakan para syarif dan para sayyid yang kebetulan wajahnya sudah wajah Jawa, wajahnya sudah wajah Sunda, wajahnya sudah wajah Melayu, hidungnya pesek-pesek. Maka mereka mendatangkan saudara Belanda sama-sama Yahudi yang wajahnya Arab, kemudian di framing ini loh cucunya Rasulullah yang sebenarnya. Akhirnya Anda semua buta semua. Tidak kompeten. Poros cerek porau poros dur. Tapi ketika Anda itu ketika Bung Karno mengatakan habaib kudu pulang balik di Yaman karena Belanda sudah pergi. Simpelo sapa? Simpelo sapa? Nah, tutur ulama Bapak Habibullah mengatakan enggak usah Habib, udah biar aja tetap di Indonesia untuk membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamnya. Ikut cari NW kaya gue tadi anggap KNNU Habib iskulih kabeh di Yaman tadi wong larat di Yaman saiki perang bae. Di sini punya madrasah, di sini punya pesantren, di hauli besar-besaran. Ini adalah jasa daripada ulama NU. Tapi habaib zaman saya ini, oh no, sing sok petakilan sombong ele-ele NU di dalamnya sudah sesat, NU di dalamnya sudah PKI, Banser PKI, Ansor PKI, di Jawa Barat, di Jabodetabek, akhirnya seperti neraka. Bagi Ansor dan Banser, ini adalah ular mulut kotornya Habib yang kurang ajar. Tahun 70 status WNI daripada Habib dipermasalahkan karena orang pengen jadi WNI itu ada syaratnya. Itu bagi yang lain syaratnya sangat sulit, tapi bagi Habib syaratnya sangat mudah sekali. Asal punya KTP udah aja dianggap negara jadi WNI, padahal mereka bahasa Indonesia aja kadang-kadang masih belum bisa. Pada waktu itu dipermasalahkan, habaib harus menuruti aturan yang ada, tidak bisa langsung jadi WNI. Jadi harus sama dengan warga negara yang lain. Syaratnya ini. Minimal di Indonesia 20 tahun. Yang bela sopo Gus Dur. Ki Haji Abdurrahman Wahid Wonogiri tampil mengatakan gak usah Habib, gak usah dipersulit, biarkan dipermudah saja supaya Habibnya bisa di sini bantu kita ngajari Islam. Gus Dur yang membela, tanpa Gus Dur Habib akan sulit menjadi WNI. Tapi apa terima kasihnya Habaib? Apakah mereka mengatakan terima kasih kepada Gus Dur? Enggak. Apa mereka menulis di catatan sejarahnya bahwasanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid seorang ulama yang sangat berjasa pada Habaib? Apakah ditulis di dalam sejarahnya? Saya nggak pernah lihat. Tetapi justru ada oknum Habib yang kurang ajar mengatakan Gus Dur buta mata buta hati. Kurang ajar itu ya. Melek. Jadi Wonogiri ono Habib penampilan kamplengan besisan. Mulai sampean jadi habaib yang baik-baik di Indonesia, kami akan menghargai Anda. Tapi kalau ente buat gerakan gak baik akan kami lawan sampai dimanapun. Faham? Aku ngomong ini semua apik, angker si apik tenang nyantai, gak usah mikirin. Nah ternyata yang apik tersinggung berarti bodoh pe orang apik ya sampai. Poros siapa poros? Yang membela Habaib itu apa tahun 80 tahun 90-an ketika front pembela Islam didirikan oleh oknum-oknum Habib sudah berani melawan NU. Sampai Banser Ansor ketika itu gara-gara membakar bendera HTI yang tulisannya la ilaha illallah di framing kemana-mana. Banser anti kalimat tauhid, Banser anti Islam. Ini bukan sekedar orang Wahabi, tapi mulutnya oknum Habib yang kotor yang harus dikaplok lagi. No Habib semua kayak benar mana kok kapok kamu. Apa NU anti kalimat tauhid kasih. Biar badan saya berdarah daripada membiarkan mulut ente seperti ini. NU anti kalimat tauhid singkah di luang NU. Faham? Makanya ente dari Habib yang benar kalau ngomong. Yang benar kalau ente benar enak hidup di Indonesia. Orang Indonesia suka senyum. Suka senyum. Ya, wong aja parah iki ono senyum. Wong aku ora dipaimangan piye sampai senyum bae wong jeneng wong Indonesia mesem-mesem terus. Padahal wetengnya kemeruyuk nih. Niki Gus Muhammad wis tau aman durung. Ampun.
kurang ajar orang Jawa, kurang ajar orang Jawa, kurang ajar orang Jawa, kurang ajar. Kenapa? Masya Allah, bilang ngomong kudu sing hati-hati ente. Jangan sembarangan. Ente merasa jadi hadir mau saya juga sama dari Arab. Ayo gelek-gelek. Apa sih gak ada urusan. Kenapa badan? Kenapa badan? Pada waktu FPI sudah diklaim oleh pemerintah bahwa saja FPI itu sudah mengandung terorisme yang membela siapa? Wong M. Jadi NU Bayan Ma'ruf Amin. Habib itu bukan terorisme dengan Habib beda. Sehingga seluruh ulama NU ketika itu banyak yang salah paham terhadap Kiai Ma'ruf Amin karena terlalu condong dianggapnya sama Habib. Yang membela itu adalah Kiai Ma'ruf Amin sehingga pemerintahnya ngerem. Kalau tidak ada Kiai Ma'ruf Amin, Habib entek di penjara. Sebab apa? Sudah termasuk teroris. Tapi sih lagi Kiai Ma'ruf bahkan Kiai Ma'ruf bertentangan dengan ulama-ulama yang lain. Tapi apa terima kasihnya Habib? Apakah Habaib yang ucap terima kasih sama NU? Habaib yang ucap terima kasih sama Kiai Ma'ruf Amin? Atau di dalam sejarah Robito Alawi yang mengatakan Kiai Ma'ruf Amin adalah orang yang berjasa terhadap Habaib, ditulis sama tidak? Justru sebaliknya, lihat sendiri ente di YouTube, saksi hidupnya masih ada. Oknum Habib ngejari masyarakat Indonesia tidak benar di depan jamaah yang ngomong menyebut Kiai Ma'ruf Amin hanya dengan namanya saja Ma'ruf Amin. Sudah itu disandarkan dengan binatang yang najis. Yun sewu, kula sebenarnya buatan petah, tapi ini harus diucapkan supaya ngolong kini dan melek sedoyo. Ngapa? Disebut babi di depan jamaah. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Jamaah jawab babi, babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin, orang yang sangat membela Habaib, tapi oleh Habaib dasar keturunan Yahudi tak bisa terima kasih. Justru elek-elek Kiai Ma'ruf Amin, model kayak gini oleh dikamplang gak sadar-sadar. Faham? 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 Masya Allah, ini Habib pegangnya apa? Sudah makam banyak dipalsukan, 3.000 makam lebih yang ditemukan palsu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saudara-saudara sekalian, betul apa kata pengurus Nahdlatul Ulama, bahwasanya kita harus kembali khidmah kepada para leluhur, para syarif, para sayyid, wali-wali seorang Indonesia. Buka mata, buka hati, buka kuping, jangan sampai kecolongan. Situs-situs bersejarah ini jaga khususnya oleh pemerintah, dibantu dengan para pansar dan ansor pengurus NU, dibantu dengan Lasyar Sabisilah dan pengurus Wali Songo. Jaga mereka, lindungi mereka, sejarahnya, jasa-jasanya jangan sampai diinjak oleh orang-orang Yahudi yang mengatasnamakan cucunya Rasulullah. Maka kita akan menjadi Mesir dan seperti Mesir dan seperti Afrika. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Mudah-mudahan wonten manfaate saking kula cekap semanten mawon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.